terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, anak-anak itu juga perlu mengetahui bahwa puasa ini adalah rukun Islam kita yang ketiga. Nah, berarti itu tandanya kita wajib melaksanakan puasa. Selanjutnya, tujuan dari puasa itu ialah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu. Di sini siapa yang sudah pernah melaksanakan puasa? Saya Bu. Saya Bu. Oh, banyak. Puasa apa itu? Puasa wajib. Terus Ramadan. Senin Kamis. Oh, puasa Senin Kamis. Terus puasa apa lagi? Ramadan. Puasa Ramadan. Terus apa lagi? Nah, berarti ayam mungkin. Oh, mantap. Berarti, nah tadi kan udah banyak nih macam-macam puasa. Teman-temannya juga sudah pernah puasa Ramadan, sudah pernah puasa Senin Kamis, ayam mungkin. Itu macam-macam puasa. Sedangkan puasa yang dibilang temannya tadi puasa Ramadan itu adalah puasa wajib. Jadi wajib itu ialah ketika kita harus melaksanakan sesuatu itu. Jika tidak kita laksanakan maka kita akan berdosa. Nah, sekarang yang kita bahas itu ialah puasa sunnahnya. Sunnah ialah ketika kita kerjakan kita akan mendapat pahala, dan ketika kita tinggalkan tidak apa-apa. Selanjutnya, nah ini tadi. Nah, untuk puasa tadi kan anak-anak Ibu. Nih, wajib. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk wajib itu dikerjakan berpahala dan juga ketika ditinggalkan berdosa. Contohnya tadi yang dikatakan temannya, puasa Ramadan. Terus selanjutnya sunnah dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya tadi yang dikatakan temannya puasa Senin Kamis. Selanjutnya makruh, lebih baik ditinggalkan, dikerjakan tidak berdosa. Contohnya puasa hari Jumat. Nah, di sini ada enggak yang pernah puasa hari Jumat? Tidak, Bu. Tidak. Nah, itu hukumnya makruh ya anak-anak. Selanjutnya haram. Haram ini jika kita kerjakan kita mendapat dosa. Contohnya puasa di hari raya Idul Fitri dan juga puasa di hari raya Idul Adha. Nah, di sini ada enggak yang pernah puasa di hari raya Idul Fitri? Tidak. Jadi anak-anak Ibu, ini kan kita udah puasa kan 1 bulan Ramadan kan, puasa wajib. Nah, ketika 1 Syawal itu harusnya kita mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, ketika itu kan mau sholat, jadi usahakan makan terlebih dahulu. Makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Oke.
lupa baca niat. Kalau kita udah niat di awal 1 bulan nggak ya? Nah, betul. Tapi jangan kita sengajakan untuk tidak baca niat. Nah, itu yang penting, oke? Bisa dong? Bisa. Oke. Terus puasa sunnah hampir sama tata caranya dengan puasa wajib. Yang berbeda hanya pada niatnya. Kalau niatnya kan kita mau berpuasa wajib, sedangkan ini puasa sunnah. Selanjutnya, nah hikmah dan juga keutamaan puasa sunnah. Yang pertama, yaitu menyempurnakan kekurangan dari ibadah wajib. Terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita. Selanjutnya menjaga kesehatan. Anak-anak ibu harus tahu, ketika kita berpuasa, kita kan tidak makan kan? Kalau biasanya kalau di kehidupan sehari-hari kita kalau kita tidak makan kan sakit perut kan? Nah, berbeda di hari ketika kita puasa. Dan ketika kita puasa, Allah mudahkan segala urusan kita. Dan yang di hari-hari biasa karena nggak makan kita sakit perut, tapi di puasa ini tidak. Malah akan menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh kita. Selanjutnya menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, anak-anak ibu juga harus tahu, ketika kita berpuasa, maka rasa-rasa sosial itu akan tertanamkan dalam diri anak-anak. Contohnya, ini kita sudah yang awalnya biasa makan 3 kali sehari, cuma makan 2 kali, berbuka 1, sahur 1. Itu kan ada terbesit di dalam hati anak-anak ibu bahwasanya, oh berarti ini yang dirasakan oleh orang yang tidak mampu untuk memberi makanan. Jadi anak-anak ibu, dikarenakan adanya rasa tersebut, kita jadi termotivasi loh untuk bersedekah jika kita melihat orang yang tidak mampu untuk memberi makanan. Terus mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, puasa ini disunahkan Rasulullah dari zaman Rasulullah. Makanya disebut mengikuti sunnah Rasulullah. Terus sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dan membiasakan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Nah, sebelum masuk kesimpulan, apakah anak-anak ibu sudah paham dengan apa yang ibu jelaskan tadi? Sudah. Berarti ibu mau dengar dari yang kita pelajari tadi, apa yang anak-anak ibu pahami tentang puasa? Siapa yang mau menyimpulkan? Puasa sunnah itu banyak macamnya kok. Iya, banyak macamnya. Coba Senin Kamis, Puasa pertengahan bulan, terus puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud, puasa Tasu'a. terus Itu yang kok. alhamdulillah. Berarti dari semua yang kita pelajari tadi, berarti Sutri ada yang Sutri pahami tentang materi kita pada hari ini. Selanjutnya, Bu minta 1 orang lagi yang
Gimana anak-anak? Apakah betul? Betul. Kita cek betul atau tidak? Yeay. Terus selanjutnya kepada Binda. Tadi kan pasal Nabi Daud sudah kan? Nah, lanjut Binda. Boleh ke sini nak. Nah, pasal Daud tadi kan sudah. Selanjutnya pasal apa lagi coba? Pasal apa yang Binda pahami tadi? Pasal apa? Seret dia, seret. Kemana? Nah, boleh duduk nak. Gimana anak-anak ibu udah betul? Betul. Kita coba cek ya. Oke, betul. Betul. Selanjutnya Putri, boleh ke depan nak. Ke depan. Ke depan aja, nggak apa-apa ini saya. Ada sudah puasa Daud sudah selain dari puasa itu. Apalagi puasa apa lagi? Puasa Senin Kamis. Seret dia kemana dia? Kemana? Boleh duduk. Gimana anak-anak betul? Betul ya, kita cek ya. Betul. Selanjutnya Bina. Dulu. Bina, ke depan nak. Ke depan. Kan tadi udah ada puasa Senin Kamis, terus puasa Daud, puasa Arafah, selanjutnya puasa apa? Puasa Senin Kamis sudah. Syaban. Oke, betul? Betul. Betul. Kita cek. Oke, betul. Yeay. Dua lagi ya, dua siswa lagi. Selanjutnya Farda. Nah, puasa apa lagi? Puasa yang belum tuh puasa Taswa, belum puasa Asyura, belum Ayyamul Bid, sama puasa Syawal. Iya lupa. Oke, ini gimana anak-anak betul? Betul. Oke, kita cek ya. Oke, betul. Satu lagi Dinda. Dinda, satu lagi ya. Nah, puasa apa ya? Puasa Asyura ke tanggal 10 Maret, betul? Betul? Betul. Yeay. Nah, ini kan tadi kita sudah melakukan kuis dan alhamdulillah anak-anak ibu sudah paham jenis-jenis dari puasa sunnah itu. Nah, harapannya setelah anak-anak ibu memahami materi tentang puasa sunnah ini, anak-anak ibu bisa menerapkan misalnya kayak puasa Senin Kamis. Jadi ibu maunya ibu berharapnya anak-anak bisa puasa di hari Senin sama Kamis. Terus anak-anak ibu juga bisa melaksanakan puasa Nabi Daud ya. Nabi Daud yang dilaksanakan sehari puasa sehari tidak. Terus anak-anak ibu juga bisa melakukan puasa Syawal, puasa 6 hari berturut-turut di bulan Syawal itu tanggal 2 sampai akhir Syawal. Terus dan puasa lain sebagainya. Bisa